Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devita Cahyani, NPM 1911100058, kelas PGMIC semester 4. Mata kuliah materi IPA MI atau SD. Pemetaan standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD anggota tubuh manusia. Standar kompetensi nomor 1, mengenal anggota tubuh. Kompetensi dasar, mengenal anggota tubuh dan kegunaannya. Indikator pencapaian kompetensi: yang pertama, mengenalkan anggota tubuh. Yang kedua, memahami kegunaan bagian-bagian tubuh. Yang ketiga, menjelaskan cara merawat tubuh. Standar kompetensi nomor 2, menjelaskan kebutuhan dan pola hidup sehat. Kompetensi dasar, menjelaskan kebutuhan tubuh dan pola hidup sehat. Indikator pencapaian kompetensi: yang pertama, menjelaskan kebutuhan yang diperlukan oleh tubuh. Yang kedua, menjelaskan pentingnya pola hidup sehat. Standar kompetensi nomor 3, mengenal organ tubuh manusia. Kompetensi dasar, mengenalkan organ tubuh bagian dalam dan luar manusia, serta fungsi dan penyakitnya. Indikator pencapaian kompetensi: yang pertama, mengenalkan ciri-ciri organ tubuh dan fungsinya. Yang kedua, menjelaskan bagian organ tubuh dalam dan fungsinya. Yang ketiga, menjelaskan bagian organ tubuh luar dan fungsinya. Yang keempat, menjelaskan penyakit pada organ tubuh bagian dalam. Dan yang kelima, menjelaskan penyakit pada organ tubuh bagian luar. Standar kompetensi nomor 4, mengenalkan kerangka tubuh manusia. Kompetensi dasar, mengenalkan kerangka tubuh manusia dan fungsinya serta bentuk-bentuk rangka. Indikator pencapaian kompetensi: yang pertama, mengenalkan kerangka manusia. Yang kedua, memahami fungsi rangka manusia. Yang ketiga, menjelaskan rangka kepala, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Yang keempat, menjelaskan macam-macam panca indera dan fungsinya. Yang kelima, menjelaskan penyakit panca indera dan cara merawatnya. Standar kompetensi nomor 5, menyebutkan pernapasan manusia. Kompetensi dasar, menyebutkan organ pernapasan dan fungsi organ pernapasan manusia. Indikator pencapaian kompetensi: yang pertama, menyebutkan organ-organ pernapasan. Yang kedua, menyebutkan fungsi organ pernapasan manusia. Standar kompetensi nomor 6, mengenalkan tulang dan sendi manusia. Kompetensi dasar, mengenalkan bentuk tulang serta fungsinya dan sendi manusia. Indikator pencapaian kompetensi: yang pertama, mengenalkan bentuk-bentuk tulang manusia. Yang kedua, mengenalkan jenis-jenis tulang dan fungsinya. Yang ketiga, menjelaskan jenis-jenis sendi dalam tubuh manusia. Yang keempat, menjelaskan macam-macam penyakit sendi. Kerangka berpikir atau peta konsep anggota tubuh. Bagian-bagian anggota tubuh terdiri dari telinga, mata, hidung, mulut, lidah, dan gigi. Kebutuhan tubuh terdiri dari yang pertama, makanan sehat dan bergizi. Yang kedua, pakaian. Yang ketiga, udara dan lingkungan sehat. Organ tubuh terdiri dari yang pertama, organ tubuh dalam. Yang kedua, organ tubuh luar. Kerangka tubuh: yang pertama, bentuk rangka terdiri dari rangka kepala, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Yang kedua, panca indera. Pernapasan terdiri dari alat pernapasan, hidung dan paru-paru. Tulang dan sendi terdiri dari yang pertama, bentuk tulang. Yang kedua, jenis tulang. Dan yang ketiga, jenis sendi. Menyusun materi. A. Anggota tubuh dan kegunaannya. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Surat At-Tin ayat 4. Yang pertama, mata. Mata kita ada 2. Mata digunakan untuk melihat, seperti melihat gambar, melihat pemandangan, gunung, bulan, bintang, dan hewan.
Di dalam mata ada air mata. Ada juga kelopak mata untuk berkedip. Kelopak mata menutup mata saat kita tidur. Di kelopak mata juga ada bulu mata dan di atas mata ada alis. Yang kedua, telinga. Dua telinga kita berada di kanan dan kiri. Di telinga ada daun telinga dan di telinga juga ada lubang telinga. Telinga berguna untuk mendengar seperti ada suara musik, lagu, nyanyian, semua akan menjadi ramai dan ceria. Yang ketiga, hidung. Hidung kita ada satu berada di tengah-tengah antara pipi. Aku menggunakannya untuk bernapas dan hidung digunakan untuk mencium seperti mencium harum bunga, mencium bau masakan. Di hidung juga ada lubang hidung. Lubang hidung itu ada dua dan di dalam hidung ada rambut-rambut hidung yang sangat kecil. Yang keempat, lidah. Lidah kita ada satu berada di dalam mulut. Lidah berguna untuk merasakan seperti rasa manis, pahit, asin, dan asam. Lidah juga berguna untuk berbicara. Yang kelima, kulit. Kulit adalah lapisan penutup badan. Kulit berguna untuk merasakan halus, kasar, dingin, dan panas. Dengan kulit kita menjadi tahu bagaimana rasanya es yang dingin. Yang keenam, gigi. Gigi ada di dalam mulut. Gigi kita berwarna putih. Gigi kita keras seperti tulang. Gigi berguna untuk menggigit dan mengunyah makanan. Yang B, merawat anggota tubuh. Yang pertama, membersihkan gigi dengan sikat gigi. Aku menjaga kesehatan gigi. Aku tidak mau gigiku sakit. Jika gigiku sakit, tentu aku akan bersedih. Karena itu, aku rajin menggosok gigi. Yang kedua, membersihkan telinga dengan kapas. Kesehatan telinga juga aku perhatikan. Aku rajin membersihkannya. Aku membersihkan telinga dengan kapas pembersih. Yang ketiga, merawat mata dengan obat tetes mata. Kesehatan mata selalu kujaga. Jika terkena debu, aku tidak menguceknya. Aku membersihkannya dengan obat tetes mata. C. Kebutuhan tubuhku. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Surat Al-Maidah ayat 88. Yang pertama, makanan sehat. Tubuh kita perlu makanan agar tubuh sehat dan kuat. Makanan yang bergizi yaitu 4 sehat 5 sempurna, seperti nasi, sayur, lauk pauk, buah-buahan, dan susu. Makanan-makanan yang kita makan juga harus bersih. Aku makan 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam hari. Aku makan makanan yang bergizi. Makanan yang menghasilkan tenaga, tubuhku pun menjadi sehat dan kuat. Yang kedua, air. Tubuh kita memerlukan air, seperti air minum yang harus bersih. Selain itu juga harus matang, bersih dari kotoran dan bersih dari penyakit. Air yang kita minum perlu direbus terlebih dahulu. Dengan begitu, kuman di dalam air akan mati. Air yang dimasak terlebih dahulu lebih sehat. Air bersih dapat digunakan untuk mandi, mencuci, memasak, dan air bersih menyehatkan tubuh. Yang ketiga, pakaian. Kita semua perlu pakaian. Pakaian sangat berguna dalam melindungi tubuh dari panas matahari dan dari dinginnya malam. Pakaian itu tidak harus baru, tetapi harus bersih dan rapi agar tubuh kita selalu sehat. Yang keempat, udara dan lingkungan sehat. Kita tidak dapat melihat udara karena udara itu berbentuk gas, tetapi kita bisa merasakan. Agar kita selalu sehat dan udara segar pada lingkungan yang bersih di halaman, maka udara akan terasa sejuk dan segar. Udara segar baik untuk tubuh. Aku memerlukan udara segar untuk bernapas. Udara segar
yang masih bersih dan udara segar yang belum tercemar. Yang D. Membiasakan hidup sehat. Yang pertama, mencuci tangan sebelum makan. Sebelum makan kita harus mencuci tangan agar bersih dari kuman dan penyakit sehingga tidak mudah sakit. Yang kedua, menggosok gigi sesudah makan. Menggosok gigi sangat berguna sekali. Sehabis makan, kita harus menggosok gigi. Sebelum tidur juga kita harus menggosok gigi, maka gigi kita akan menjadi bersih. Gigi kita akan menjadi sehat. Yang ketiga, olahraga. Pada pagi hari, saya dan teman-teman berlari. Berlari membuat semua badan menjadi sehat. Dengan berolahraga, badan menjadi sehat dan tidak mudah terkena penyakit. Yang keempat, istirahat. Ketika saya pulang sekolah, langsung mencuci tangan dan kaki, lalu makan siang. Ketika badan merasa lelah dan ingin tidur, saya pun tidur 1 jam. Dan ketika bangun tidur, badan terasa segar sekali karena sudah beristirahat. Maka dari itu, saya bisa bermain lagi dengan teman-teman. Nama saya Ellen Ramawati, NPM 1911100073. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri organ tubuh dan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, sistem organ tubuh manusia ini dibagi menjadi beberapa bagian, yang biasanya meliputi sistem indera. Sistem indera pada manusia ini terdiri dari 5 bagian, biasanya disebut dengan panca indera. Panca indera ini terdiri dari mata, yang berfungsi untuk melihat, dan telinga yang berfungsi untuk mendengar, hidung untuk mencium bau, lidah untuk mengecap rasa, dan kulit sebagai indera peraba. Sistem kardiovaskular ini bertanggung jawab dalam memastikan sirkulasi darah berjalan lancar, yaitu dengan memompa darah ke seluruh tubuh. Untuk sistem kardiovaskular ini terdiri dari tulang atau kardio, pembuluh darah, dan vaskular. Darah sendiri merupakan sarana transportasi bagi oksigen, nutrisi, dan zat penting lain seperti hormon untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sistem pernapasan. Sistem pernapasan salah satu sistem organ yang memiliki peran penting bagi kelangsungan hidup manusia. Sistem ini berfungsi untuk mengambil oksigen dari udara yang dihirup dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai sisa metabolisme dari dalam tubuh. Sistem pernafasan terdiri dari hidung, tenggorokan, laring, trakea, dan bronkus, serta paru-paru. Penyerapan oksigen dari udara untuk dialirkan ke seluruh tubuh itu berlangsung dalam paru-paru. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini memungkinkan tubuh untuk menerima makanan, lalu mengolahnya menjadi nutrisi dan energi yang lebih mudah diserap oleh tubuh. Proses metabolisme. Makanan menjadi energi dan nutrisi ini melibatkan sistem pencernaan yang terdiri dari mulut, kerongkongan, hati, pankreas, dan usus. Sistem reproduksi pria dan wanita memiliki sistem reproduksi yang berbeda. Sistem reproduksi pria mencakup semua organ yang digunakan selama hubungan seksual untuk menghasilkan keturunan seperti penis, testis, epididymis, dan deferens. Sementara itu, sistem reproduksi wanita mencakup semua organ yang diperlukan untuk berhubungan seksual, yaitu kehamilan dan melahirkan anak. Organ reproduksi tersebut meliputi vagina, rahim, ovarium, dan tuba falopi. Sistem urogenital. Sistem urogenital ini terdiri dari ginjal, saluran kemih, kandung kemih, dan uretra. Sistem organ ini berfungsi untuk menyaring racun, cairan, dan elektronik yang berlebihan seperti kalium dan natrium di dalam darah. Setelah disaring, darah akan diserap kembali untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sedangkan sisa limbah dan zatnya racun yang telah disaring akan dikeluarkan melalui urin. Sistem saraf terdiri dari semua sel saraf di tubuh, baik saraf sensorik maupun saraf motorik. Sistem saraf memungkinkan manusia untuk merasakan atau memahami dan memberikan respon terhadap lingkungan di sekitarnya. Sistem endokrin ini yaitu terdiri dari hipotalamus di otak dan serangkaian kelenjar yang bertugas untuk menghasilkan hormon yang digunakan tubuh untuk mengendalikan berbagai fungsi tubuh seperti pernafasan kita, metabolisme kita, reproduksi, pergerakan, dan pertumbuhan, persepsi sensorik ini, dan berkembangannya seksual. Sistem ekskresi
biasanya merupakan sistem organ pada manusia yang berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa-sisa metabolisme dan zat-zat lain yang dianggap racun oleh tubuh dan limbat yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh dan akan dikeluarkan melalui sistem ekskresi yang terdiri dari kelenjar keringat, kulit, urin yang dihasilkan oleh sistem urogenital serta tinja atau feses yang dihasilkan oleh sistem pencernaan. Sistem imunitas ini atau sistem kekebalan tubuh biasanya kita bilang merupakan sistem tubuh yang meliputi sel-sel khusus seperti sel darah putih dan limfosit serta sistem limfatik yang terdiri dari limpa, hati, kelenjar, getah bening. Sistem imunitas ini berperan dalam mendeteksi keberadaan zat berbahaya atau beracun, sel kanker, serta sebagai penyebab infeksi seperti virus baik, bakteri, jamur, dan parasit. Organ tubuh bagian dalam dan fungsinya. Testis merupakan organ tubuh manusia bagian dalam pertama yang akan diulas. Testis ini adalah sepasang organ yang memiliki bentuk oval dan memiliki tugas untuk menghasilkan sperma pada pria dan sekresi atau androgen. Hormon pria yang akan mempengaruhi pertumbuhan tubuh dan perkembangan sistem reproduksi pada pria. Gelembung adrenal. Organ ini adalah salah satu kelenjar endokrin yang terletak di atas ginjal dan memiliki bentuk segitiga. Fungsinya adalah untuk melakukan sekresi hormon dalam menanggapi stres dan bertanggung jawab untuk seperti kortisol, estrogen, dan testosteron. Pankreas organ tubuh manusia bagian dalam terdiri dari organ vital, salah satunya adalah pankreas. Pankreas merupakan bagian integral dari sistem pencernaan dan juga fungsi ke kepala. Kepala pankreas ini untuk mengeluarkan cairan pankreas dan juga insulin. Seperti limpa, organ tubuh manusia bagian dalam selanjutnya adalah limpa. Limpa terletak di sebelah kiri lambung dan memiliki fungsi untuk menyaring darah. Limpa ini menyimpan trombosit dan sel darah putih di dalamnya. Selain itu, limpa juga merupakan tempat untuk mendaur ulang sel darah merah. Fungsi penting lain dari limpa adalah kontrol bakteri yang tertentunya merupakan penyebab pneumonia dan meningitis. Kandung kemih ini adalah kantung otot yang sangat fleksibel dan digunakan untuk menyimpan urin sebelum diekskresi atau dikeluarkan dan terletak di bagian rongga panggul. Organ tubuh bagian luar dan fungsinya. Mata. Yang pertama, mata merupakan organ tubuh manusia bagian luar pertama yang akan diulas. Mata ini adalah organ manusia tubuh bagian luar yang mempunyai sejuta manfaat. Jika mata sudah tidak dapat menjalankan fungsinya secara maksimal, tentunya akan berdampak kepada kegiatan yang dilakukan kita sehari-hari. Fungsi organ tubuh bagi manusia bagian yang luar yang bernama mata ini secara umum dan tentunya berfungsi untuk melihat. Terus bibir merupakan bagian tubuh yang kerap dijaga kesehatan juga keindahannya. Bibir juga kerap dipercantik para wanita dengan dipoleskan lipstik atau lip balm agar terlihat terawat. Pada bagian dalam bibir akan terdapat rongga mulut, di mana dalam rongga mulut terdapat berbagai organ seperti lidah yang berfungsi sebagai indera pengecap, gigi yang berfungsi untuk mengunyah makanan, dan lain sebagainya. Alat reproduksi ini merupakan organ tubuh manusia bagian luar. Selanjutnya yang fungsinya tentunya sudah tak asing lagi menurut kita ya. Fungsi organ tubuh manusia bagian luar satu ini secara umum yakni digunakan untuk proses reproduksi manusia. Alat reproduksi manusia ini ada dua, yaitu alat reproduksi wanita dan pria. Terus ada anggota gerak. Fungsi organ tubuh manusia sebagaimana tubuh manusia bagian luar manusia yang bernama hidung ini memiliki peran penting dalam sistem pernapasan manusia, juga akan berfungsi sebagai penyaring atau filter sehingga kotoran yang tercampur dalam udara tidak akan masuk ke dalam paru-paru kita. Sedangkan fungsi organ manusia tubuh bagian luar selanjutnya yaitu ada telinga, berperan penting dalam pendengaran manusia. Sebab melalui telinga lah manusia akan menerima rangsangan atau suara dari luar. Penyakit pada organ tubuh dalam yaitu ada MAH atau disebut dengan lambung. Penyakit ini ditandai dengan gejala seperti terasa perih, mual, seperti itu. Penyakit MAH disebabkan kebiasaan makan yang tidak teratur. Jika kita tidak makan pada saat lapar, lambung menjadi kosong. Akibatnya asam lambung akan naik dan dihasilkan untuk mencerna makanan itu melukai lambung. Terus ada radang umbai cading.
Radang pada umbai cading ini ditandai dengan sakit pada perut sebelah kanan bawah yang biasanya disertai dengan demam. Umbai cacing ini adalah tonjolan kecil pada usus buntu atau sekum. Penyakit ini disebabkan karena adanya makanan yang masuk ke appendix dan membusuk. Makanan yang di appendix ini tersebut dapat mengakibatkan radang. Disentri atau penyakit disentri ini disebabkan oleh bakteri. Alat pencernaan yang diserang yaitu usus. Penyakit ini ditandai dengan muntah, mual, dan buang air besar terus-menerus. Disentri ini dapat dicegah dengan cara menjaga kebersihan makanan dan perlengkapan makanan. Sembelit. Gejala penyakit sembelit yaitu susah buang air besar. Penyakit ini disebabkan makanan yang kita makan kurang berserat. Makanan yang kurang berserat ini dapat mengganggu proses pencernaan, serta makanan membantu penyerapan air di usus besar. Jika kadar serat makanan berkurang, sisa makanan pun kurang menyerap air. Dan akibatnya sisa makanan menjadi padat sehingga sulit dikeluarkan. Contohnya makanan berserat yaitu sayur-sayuran dan buah-buahan. Penyakit pada organ tubuh luar itu ada luka, kurap, dan panu. Bentuk, rangka, dan fungsi. Fungsi rangka adalah rangkaian tulang yang tersusun secara teratur dan saling terhubung oleh sendi. Rangka manusia ini memiliki fungsi. Yang pertama, membentuk tubuh, tempat melekatnya otot, dan melindungi organ tubuh. Organ tubuh dalam atau organ tubuh lunak gitu. Bisa menegakkan tubuh atau menahan berat badan sebagai alat gerak tubuh. Kerangka kepala. Berdasarkan letaknya, rangka kepala dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu rangka tengkorak depan dan rangka tempurung kepala. Tulang wajah terdiri dari 13 tulang yaitu 2 tulang rahang, 2 tulang rahang bawah, 2 tulang pipi, 2 tulang mata, dan 2 tulang hidung. Yang satu tulang pangkal lidah. Dan kedua ada tulang langit-langit. Baiklah, saya Tika Junita, MPM 1911100427. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang panca indera dan fungsinya. Kedua, cara merawat panca indera. Yang ketiga, alat pernapasan pada manusia. Yang keempat, rangka manusia dan tulang-tulang penyusunan. Yang kelima, fungsi rangka. Dan yang keenam, bagian-bagian rangka manusia. Yang panca indera dan fungsinya. Panca indera dan fungsinya di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama mata, yang kedua telinga, yang ketiga hidung, yang keempat lidah, dan yang kelima kulit. Mata gunanya untuk melihat, telinga gunanya untuk mendengar, hidung gunanya untuk pembauan, lidah gunanya untuk mengecap rasa, dan yang kelima kulit yaitu indera peraba. Penyakit dan cara merawat panca indera. Di sini terbagi menjadi 4. Polio, kedua rakitis, ketiga osteoporosis, dan yang keempat rematik. Keempat penyakit ini sangat berbahaya seperti penyakit rakitis. Penyakit rakitis adalah pelunakan tulang pada anak-anak karena kekurangannya atau gangguan pada metabolisme vitamin D, kalsium, fosfor, dan kalsium. 3. Osteoporosis. Osteoporosis itu penyakit tulang rapuh yang disebabkan kekurangan tulang menurun sehingga rapuh dan mudah patah. Habis itu, osteoporosis ini disebabkan oleh kekurangannya kalsium pada tulang. Yang keempat, rematik. Kondisi tubuh yang sangat menyakitkan karena disebabkan oleh pembengkakan, peradangan, dan nyeri-nyeri sendi atau otot-otot, sehingga akan merasa terganggu jika kita sudah terkena penyakit-penyakit tersebut. Cara merawat panca indera. Dalam cara merawat panca indera di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, kebiasaan sikap membungkuk dapat menyebabkan kifosis atau tulang punggung membungkuk ke belakang. Yang kedua, kebiasaan sikap tegak kepada saat duduk menyebabkan tulang punggung membungkuk ke depan atau lordiosis. Yang ketiga, kebiasaan bersikap dalam posisi miring dapat menyebabkan skoliyosis atau tulang punggung membungkuk ke kanan atau ke kiri. Alat pernapasan pada manusia. Adapun pengertian tentang bernapas. Bernapas adalah suatu kegiatan menghirup atau mengeluarkan udara. Udara mengandung berbagai komponen gas, salah satunya adalah oksigen atau O2. Oksigen inilah yang dibutuhkan oleh manusia. Dan oksigen
masuk ke tubuh manusia melalui pernapasan dengan hidung. Selanjutnya, pernapasan manusia terdiri atas hidung, tenggorokan, dan paru-paru. A. Pengertian hidung. Hidung merupakan tempat keluar masuknya udara pernapasan. Udara masuk melalui lubang hidung lalu menuju ke tenggorokan. B. Pengertian tenggorokan atau trankea. Udara pernapasan dari hidung turun ke tenggorokan atau trankea. Tenggorokan merupakan sebuah saluran yang kira-kira panjangnya 9 cm. Dalam tenggorokan terdapat bulu-bulu halus. Adapun fungsi dari bulu-bulu halus tersebut yaitu untuk menyaring udara kotoran yang masuk ke tenggorokan. Paru-paru terdapat di dalam rongga dada di atas diagram. Diagram adalah sekat antara rongga dada dan perut. Paru-paru terdapat dua buah, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kiri terdapat 2 gelambir dan paru-paru kanan terdapat 3 gelambir. Paru-paru terbungkus atas selaput paru-paru yang disebut dengan pleura. Di dalam paru-paru terdapat cabang-cabang bronkus yang disebut dengan bronchiolus. Bronchiolus juga memiliki percabangan yang jumlahnya sangat banyak. Cabang-cabang tersebut sangatlah tipis dan halus. Habis itu tiap-tiap cabang membentuk kantung gelembung yang sangat tipis yang disebut dengan alveolus. Alveolus merupakan gelembung yang sangat tipis. Gelembung tersebut yang disebut dengan pembuluh kapiler darah. Pada alveolus terjadi pertukaran oksigen O2 dan CO2. D. Berdasarkan bentuknya, tulang langka dibagi menjadi 3, yaitu tulang pipih, tulang pendek, dan tulang pipa. 1. Tulang pipa. Tulang pipa untuk membentuk rangka kepala yang berbentuk pipih. Yang kedua, tulang yang menyusun rangka badan yang berupa pipih, yaitu tulang rusuk dan tulang belikat. Ada juga yang berbentuk pendek, misalnya pada ruas-ruas tulang belakang. 3. Tulang-tulang yang menyusun gerak berbentuk pipa. Rangka manusia dan tulang-tulang penyusunan. 1. Rangka kepala atau tengkorak. Rangka kepala disebut juga tengkorak. Bagian tengkorak tersusun atas tulang. Tulang tersebut berbentuk pipih yang saling berhubungan dan membentuk sebuah rongga. Habis itu, dalam rangka kepala atau tengkorak, manusia tersusun atas tulang tengkorak depan dan tulang tengkorak belakang, atau tulang tempurung. Pada tulang tengkorak sangat berperan penting dalam pembentukan wajah manusia. Adapun pembagian dari tulang-tulang yaitu 1. Tulang hidung terdapat 1 buah, tulang rahang atas terdapat 2 buah, tulang air mata terdapat 2 buah, tulang rahang bawah terdapat 2 buah, tulang pipi terdapat 2 buah, dan tulang lidah terdapat 2 buah. Tulang tengkorak bagian kepala atau tempurung kepala terdiri atas 5 buah. Yang pertama, tulang dahi 1 buah, tulang 2 buah, tulang pelipis 2 buah, tulang tengkorak 1 buah, dan tulang tapis 2 buah. 2. Bagian rangka badan. Tulang-tulang penyusunan badan terdapat beberapa tulang. Yang pertama, tulang belakang atau tulang bahu yang terdapat 33 buah, tulang dada, tulang rusuk terdapat 12 buah, tulang gelang bahu, dan tulang gelang pinggul. Fungsi rangka. 1. Membentuk dan memberi bentuk tubuh. Kedua, melindungi alat-alat tubuh seperti otot, jantung, paru-paru, ginjal, dan lain sebagainya. Ketiga, menempelkan atau merekatkan otot-otot dalam jaringan. Yang keempat, sebagai tempat pembentukan sel-sel darah. Yang kelima, sebagai alat gerak pasif. Yang keenam, mengangkat tubuh atau menahan berat badan. Q. Bagian-bagian rangka manusia. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, rangka kepala atau tengkorak. Adapun fungsinya untuk melindungi otak. Yang kedua, rangka badan. Adapun fungsi dari rangka badan yaitu untuk melindungi organ-organ tubuh seperti jantung, hati, paru-paru, dan lain sebagainya. Yang ketiga, rangka anggota gerak seperti untuk alat
bergerak seperti berjalan, berlari, menggendong, dan lain sebagainya. Yang ketiga, rangka anggota gerak. Fungsinya untuk melakukan gerak seperti berlari, berjalan, menggendong, memakan, memegang, dan lain sebagainya. Nama saya Widya Maulina, NPM 1911000437. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu kelainan pada gangguan pada sistem gerak, kelainan tulang belakang. Nah, yaitu ada skoliosis, yaitu kelainan bentuk tulang punggung yang terlalu bengkok ke kiri atau bengkok ke kanan. Nah, skoliosis ini disebabkan karena kebiasaan duduk pada posisi miring atau membawa beban pada bahu. Nah, kemudian ada yang namanya lordosis. Nah, lordosis ini kelainan tulang. Nah, kelainan tulang yang terlalu membengkok ke depan seperti membusungkan dada. Nah, ini nih karena kebiasaan duduk yang terlalu ke depan, sering ke depan seperti itu. Kemudian ada kelainan yaitu kifosis. Nah, kifosis ini kelainan tulang karena tulangnya itu bengkok ke belakang. Nah, disebabkan karena kebiasaan duduk atau berdiri yang sering membungkuk. Makanya dia membengkok ke depan, ke belakang seperti itu tulangnya. Kemudian ada yang namanya hubungan antar tulang persendian. Nah, bahwa tubuh kita ini memiliki 206 buah tulang. Setiap tulang tidak lepas sendiri karena ada yang menghubungkan antar tulang ini, yaitu pergerakan yang dinamakan persendian. Nah, tanpa sendi, kita tidak mungkin bisa menggerakkan anggota tubuh kita. Nah, seperti yaitu contohnya tangan, kaki, dan kepala. Nah, berdasarkan arah pergerakannya, beberapa sendi yang terdapat pada tubuh manusia ini antara lain yaitu sendi engsel, sendi peluru, sendi putar, dan sendi geser. Selanjutnya, nah, pengertian dari sendi engsel. Nah, sendi engsel itu merupakan persendian yang dapat digerakkan hanya pada satu arah saja. Nah, yaitu contohnya itu hanya diluruskan seperti engsel pintu. Nah, contohnya persendian pada tulang lutut, yang menghubungkan antara tulang paha dan tulang kaki bawah. Kemudian ada persendian pada siku yang menghubungkan tulang lengan atas dengan tulang lengan bawah. Nah, ada sendi pelana, yaitu persendian yang dapat digerakkan kedua arah, yaitu muka belakang dan samping. Nah, contohnya itu persendian pada ruas telapak tangan dan tulang pergelangan tangan memegang pensil saat kita itu menulis. Contohnya itu seperti saat kita sedang memegang pena menulis gitu. Nah, kemudian ada sendi peluru, merupakan persendian yang dapat digerakkan ke segala arah. Nah, contoh sendi peluru ini yaitu tulang paha dan pinggul. Itu contoh dari sendi peluru. Kemudian ada persendian antara pangkal lengan dan bahu. Contohnya yaitu dengan adanya sendi ini memungkinkan tulang tersebut dapat diayunkan ke arah manapun yang kita mau. Nah, ada sendi putar. Dari sendi putar ini merupakan persendian yang dapat digerakkan secara berputar. Contohnya itu yaitu kepala. Kepala kita ini bisa digerakkan ke kanan, ke kiri, memutar, kemudian mengangguk, menggeleng, dan sebagainya. Nah, kemudian contoh persendian ini nih ada pada tulang tengkorak dengan tulang leher. Kemudian ada sendi geser. Nah, merupakan persendian yang memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Contohnya itu pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Kemudian ada yang namanya gangguan pada alat gerak, yaitu osteoporosis atau kropos. Kropos pada tulang itu biasanya disebabkan karena kekurangan zat kapur atau kalsium, sehingga tulang itu mudah retak, mudah patah, dan kropos. Nah, kemudian ada rematik. Rematik ini gangguan yang menyebabkan rasa nyeri pada persendian yang kadang disertai dengan pembengkakan sendi. Nah, kemudian ada rakitis. Rakitis ini gangguan yang disebabkan karena kekurangan vitamin D. Rakitis ini menyebabkan terhambatnya pertumbuhan tulang, gangguan, kemudian ada kram. Kram ini gangguan karena kelelahan otot akibat aktivitas yang terus-menerus terjadi. Akan terjadi seperti kejang pada kulit, pada otot, dan sulit untuk berkontraksi. Seperti itu.
Kemudian ada yang namanya kegiatan rancangan observasi IPA yang mengikuti prosedur KPS. Nah, dalam KPS ini ada yang namanya KPS observasi, yaitu menggunakan panca indera, penglihatan, pembau, pendengar, pengecap, peraba saat waktu mengamati objek yang ingin diteliti, yang ingin diamati. Nah, di sini kami kan mengamati mengamati kerangka tubuh manusia. Jadi di sini kami mengamati melalui gambar. Bisa dilihat dari sini gambar yang kita lihat di samping ini, yaitu rangka kepala, rangka badan, rangka anggota gerak tangan, ada rangka anggota gerak kaki, dan macam-macam panca indera. Kemudian ada yaitu mengumpulkan fakta yang relevan dan memadai. Contohnya itu terdiri dari tulang wajah, yaitu terdiri dari 13 tulang, rangka badan terdiri dari 37 tulang, yaitu 33 ruas tulang belakang, tulang dada, dan 12 tulang rusuk. Kemudian ada rangka anggota gerak tangan terdiri dari 4 tulang, rangka anggota gerak kaki terdiri dari 6 tulang, macam-macam panca indera, yaitu terdiri dari mata untuk melihat, tangan kulit untuk kulit sebagai indera peraba, kemudian lidah untuk mengecap, telinga untuk mendengar, hidung sebagai alat indera pembau. Kemudian ada yang namanya menghubungkan fakta yang ditemui dengan pengetahuan teori. Nah, menurut pendapat ahli itu, dalam rangka manusia adalah rangkaian tulang yang saling bersambungan atau berhubungan. Nah, secara teratur dan membentuk tubuh manusia dapat dikatakan rangka jika terhubung satu sama lain, yang membuat rangka tersebut terhubung karena adanya sendi dan digerakkan oleh otot yang dibungkus oleh daging. Nah, kemudian ada yang namanya memanfaatkan alat pengamatan yang sesuai. Nah, di sini penulis mengamati melalui gambar dari internet, foto, video, yang diteliti yaitu melalui internet, melalui Google, YouTube, dan sebagainya. Kemudian ada KVS klarifikasi, yaitu menunjuk persamaan atau perbedaan antar dua subjek. Nah, perbedaan antara rangka kepala, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Nah, di sini kami mengambil persamaan, yaitu rangka anggota kepala tengkorak. Rangka kepala disebut juga tengkorak. Nah, bagian tengkorak ini berbentuk pipih yang saling berhubungan dan membentuk sebuah rongga. Nah, kerangka kepala tengkorak manusia ini tersusun atas tulang tengkorak bagian depan, yaitu tulang wajah, dan tulang tengkorak bagian kepala, tulang tempurung. Kemudian semua tulang tengkorak bagian depan tidak dapat digerakkan kecuali tulang rahang bawah. Nah, ada tulang yang namanya tulang-tulang penyusun rangka. Nah, tulang-tulang penyusun rangka ini terdiri atas banyak tulang. Nah, tulang badan merupakan cikal bakal dari penentu bentuk tubuh manusia. Nah, tulang rangka badan manusia ini dipisahkan ke dalam 5 kelompok, yaitu tulang belakang atau punggung ruas 33 ruas, tulang dada tulang rusuk 12 pasang, kemudian tulang gelang bahu, kemudian ada tulang gelang panggul, rangka anggota gerak bagian kerangka manusia itu. Yang termasuk dari anggota gerak adalah sepasang tulang tangan anggota gerak atas dan sepasang tulang kaki anggota gerak bawah. Nah, sebagian besar pekerjaan dari kegiatan kita dilakukan oleh tangan dan kaki. Kemudian dalam KPS itu ada yang namanya dapat mencari hubungan timbal balik dari hasil identifikasi, persamaan, dan perbedaan tersebut. Nah, di sini seperti kami jelaskan tadi, adanya antara timbal baliknya tadi. Nah, ada yang namanya KPS mengukur. Siswa itu mampu melakukan pengukuran menggunakan alat ukur yang baku maupun alat ukur non baku. Nah, yang digunakan dalam penelitian ini yaitu meteran untuk mengukur tinggi badan, untuk mengukur panjang tulang, untuk mengukur berat badan menggunakan timbangan. Kemudian menggunakan alat non baku yaitu untuk mengukur berapa banyak jumlah tulang, seperti itu. Nah, siswa ini dapat memilih satuan yang tepat sesuai dengan hasil pengukuran yang dilakukan tersebut. Nah, satuan atau alat ukur yang dipilih dalam penelitian ini yaitu timbangan atau kg dan meteran atau sentimeter, itu untuk mengukur tinggi dan berat badan atau banyaknya tulang ya di situ. Nah, kemudian ada yang
KPS prediksi, siswa itu mampu mencari atau menemukan pola hubungan atau kecenderungan berdasarkan bukti, data, fakta, konsep, keilmuan yang dimilikinya saat ini. Nah, dengan bukti yang telah ditemukannya itu dari hasil observasi pengamatan bahwa pada rangka kepala terdapat tulang tengkorak bagian depan, yaitu tersusun dari hidung 1 buah tulang, kemudian tulang air mata 2 buah, tulang rahang atas 2 buah, tulang rahang pipi 2 buah, tulang lidah 1 buah, bagian kepala tempurung kepala terdiri dari tulang 1 buah, tulang baji 2 buah, ubun-ubun 2 buah, dan pelipis 2 buah. Nah, kemudian tulang tengkorak 1 buah, tulang tapis 2 buah, dan tulang-tulang penyusun rangka badan terdiri atas banyak tulang, dan tulang badan itu merupakan cikal bakal penentu bentuk tubuh manusia. Nah, tulang rangka manusia itu dikelompokkan dalam 5 kelompok yang sudah disebutkan seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, berdasarkan pola hubungan atau kecenderungan tersebut, siswa itu dapat mengajukan perkiraan tentang suatu peristiwa kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dari hasil pengamatan, dapat diperkirakan bahwa kerangka kepala itu terdiri dari kerangka badan, kerangka gerak, saling berhubungan, dan memiliki keterkaitan satu sama lain. Kenapa demikian? Karena masing-masing kerangka mempunyai tulang dan sendi penyusunnya masing-masing di setiap bagian yang mempunyai fungsi yang sesuai dengan penyusunnya tersebut. Nah, kemudian ada yang namanya KPS melakukan percobaan sederhana, kemampuan dalam menentukan alat, bahan, dan sumber yang akan digunakan. Nah, di sini dalam percobaan, dalam penelitian ini alat yang dibutuhkan yaitu kuota HP. Yang pertama ya, kuota HP, internet, gambar, foto, video. Kemudian bahan penelitian diamati yaitu melalui internet tadi. Karena keterbatasan, makanya di sini menggunakan internet ya. Nah, kemudian ada yang namanya yaitu KPS menentukan variabel atau objek yang akan diteliti. Nah, objek yang diteliti adalah kerangka manusia. Penelitian ini melihat objek dengan menggunakan internet yang berupa foto, video, penelitian dari YouTube. Nah, kemudian memahami cara dan langkah-langkah kerja dalam pelaksanaan percobaan. Nah, dalam melakukan pengamatan terdapat langkah-langkah yang dilakukan, yaitu mencari gambar, foto, video, penelitian YouTube, melalui internet. Kemudian mengamati apa saja bagian-bagian dari kerangka manusia itu yang dapat kita lihat dari objek yang kita amati tadi. Kemudian menuliskan hasil pengamatan tersebut, yaitu bagian-bagian dari kerangka manusia. Nah, ada yang namanya KVS mengomunikasikan kemampuan menyusun laporan percobaan secara sistematis dan mengikuti prosedur penulisan ilmiah. Nah, judulnya yaitu kerangka manusia. Penelitian yaitu mengamati objek gambar kerangka manusia yang terdiri dari 3 bagian, yaitu kerangka kepala, kerangka badan, dan kerangka anggota gerak, kaki dan tangan. Nah, kemudian peneliti melakukan percobaan dengan menggolongkan bentuk-bentuk tulang penyusun rangka manusia untuk mengetahui berbagai jenis tulang penyusun dan menghitung berapa banyak jumlah dari berbagai macam tulang-tulang penyusun tersebut. Nah, kemudian ada yang namanya KPS, kemampuan memaparkan laporan percobaan dengan menggunakan pembendaharaan kata yang sesuai dengan kemampuan rangka kepala. Rangka kepala itu tulang tengkorak atau skull, tulang rusuk dan tulang dada itu atau ribs atau setrum, tulang lengan atas yaitu humerus, kemudian ada tulang pengumpil yaitu radius, ada tulang hasta namanya itu ulna, anggota gerak bawah itu lower limbs, ada tulang bahu femur, betis itu fibula, kemudian tulang kering itu tibia, kemudian ada tulang panggul itu pelvic girdle, kemudian ada yang namanya KPS, kemampuan membaca tabel, gambar, maupun grafik diagram. Nah, guna untuk memperjelas pemaparan percobaan. Nah, dari sini kami menggunakan gambar yang dapat diamati yaitu kerangka kepala, kerangka badan, dan kerangka anggota gerak yang masing-masing telah dijelaskan pada KPS klarifikasi dan KPS prediksi. Kemudian ada yang namanya sikap ilmiah. Nah, dari pengamatan kelompok kami,
dalam melaksanakan kegiatan penelitian ini kami selalu bekerja sama dalam menyelesaikan penelitian dan menyimpulkan hasil pengamatan tentang organ tubuh manusia. Dalam pelaksanaan penelitian ini, kelompok kami itu saling membantu, saling menghormati pendapat satu sama lain dalam hal melakukan penelitian. Nah, kelompok kami juga melakukan penelitian ini secara jujur, karena jujur diartikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan seseorang sesuai dengan hati nurani dan norma. Nah, kemudian dalam menyelesaikan penelitian ini juga kami melaksanakan secara objektif, dan sikap objektif ini terlihat pada kebiasaan menyatakan apa adanya tanpa diikuti perasaan pribadi dari kelompok kami. Nah, kemudian dan kami melakukan penelitian itu secara terbuka. Sikap dan perilaku seseorang yang mencerminkan adanya keterus-terangan terhadap apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, dan apa yang ingin kita ketahui itu. Nah, dan ketersediaan kelompok kami untuk menerima saran dan kritik dari antar pemikiran. Nah, kemudian kami itu melakukannya secara ulet. Nah, sikap dan perilaku tetap bertahan meskipun menghadapi hambatan. Contohnya itu kesulitan dalam mengamati, tidak mudah putus asa dalam menyimpulkan sesuatu. Kemudian kami itu melakukan penelitian ini secara kritis. Sikap kritis ini terlihat pada kebiasaan mencari informasi sebanyak mungkin yang berkaitan dengan rangka-rangka yang ingin kami amati ini. Nah, kemudian kami juga mengamati ini dengan sikap bertanggung jawab. Nah, sikap bekerja sama, sikap saling membantu, dan sikap saling menghargai satu sama lain, dan telah mengajarkan kami untuk selalu bekerja sama dengan anggota kelompok kami, sehingga menumbuhkan sikap dan perilaku seseorang yang mencerminkan adanya kesadaran dan kemauan untuk bersama-sama dan saling membantu dalam menyelesaikan penelitian yang sedang kami lakukan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.